Sembari menunggu, kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin sembari menunggu, Bapak Ibu bisa nih menyampaikan di meeting chat, Bapak Ibu asalnya dari mana. Boleh juga namanya nih Bapak Ibu, bisa banget Bapak Ibu tulis di meeting chatnya. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu terlebih dahulu agar Bapak Ibu yang lain bisa bergabung bersama dengan kita. Ya, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan di meeting chatnya dari mana saja ini Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan Guru Inspiratif Indonesia. Wah, ada Ibu Narti Dahliawati dari Cianjur. Wah, Cianjur, Jawa Barat nih ya. Ibu Nurayaningsih dari Bima NTB. Jauh-jauh ya Bapak Ibu. Ternyata di sini ada dari mana saja nih kira-kira? Ada dari Jawa Timur juga, ada Bapak Nur Muhammad Bashir. Ada Ibu Eka dari Kepulauan Riau. Wah, ada Bapak Kadir dari Sulawesi Barat. Kemudian ada Bapak Sukeni dari Jakarta. Rumah Tangerang Selatan. Dari Makassar juga ada, dari Maluku. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu malam hari ini. Ternyata tidak hanya di Jawa Timur saja, ternyata juga ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, ada yang dari Sulawesi, Riau, NTB. Wah, keren sekali Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu bersama-sama di sini untuk mencari ilmu terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk menyampaikan eh, perkenalan diri dari Bapak Ibu di meeting chat. Wah, dari Mesir, ada Bapak Maulana dari Mesir. Benarkah ini Bapak Maulana? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk meeting chat ini nantinya pada saat sesi pemaparan materi, mungkin kami tutup Bapak Ibu atau nanti juga bisa kami on-kan agar Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan pemateri. Untuk terkait penyampaian kehadiran, Bapak Ibu tidak perlu menyampaikannya di meeting chat, ya, Bapak Ibu. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Saya akan terlebih dahulu untuk meeting chatnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Evi Nur Aprianti SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Guru Inspiratif Indonesia ini memang wadah yang cocok bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi tidak hanya dalam bidang media pembelajaran yang berbasis teknologi, tetapi juga bisa terkait penyusunan karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini mungkin Bapak Ibu yang baru join bersama dengan Guru Inspiratif Indonesia, mungkin akan saya kenalkan sedikit ya Bapak Ibu di mana program kami pada malam hari ini adalah workshop virtual yang mana Bapak Ibu memang berfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, adapun kegiatannya sesuai dengan yang tertera di poster Bapak Ibu dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Nah, selama 3 hari berturut-turut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, mungkin ada kendala ataupun ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa banget Bapak Ibu nanti melakukan diskusi interaktif dengan WhatsApp grupnya. Begitu Bapak Ibu. Dan nanti untuk admin dari WhatsApp group pasti akan membuka
WhatsApp atau WhatsApp grup tersebut agar Bapak Ibu bisa melakukan diskusi bersama dengan narasumber yang telah dihadirkan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait presensi, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Terkait presensi, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan karena Guru Inspiratif Indonesia ini ingin Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, tetapi jika bisa, Bapak Ibu bisa sembari mempraktekannya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu menyampaikan kehadiran di kolom meeting chat atau Bapak Ibu membingungkan terkait presensinya. Lalu bagaimana Mbak terkait presensinya? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan membagikan dokumen tersebut secara utuh kepada Bapak Ibu. Sehingga saat di Zoom meeting, Bapak Ibu cukup fokus pada materi yang ada. Jikalau bisa Bapak Ibu, kalau ada praktik yang telah dilaksanakan oleh narasumber, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan dua device. Yang satu untuk menyimak materi, yang kedua Bapak Ibu bisa sembari untuk mempraktekannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi terkait kegiatan kita pada malam hari ini seperti itu. Jadi tidak perlu lagi memikirkan presensi. Adapun kegiatan di malam hari ini merupakan kegiatan pertama di bulan Oktober. Adapun susunan acaranya meliputi pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat diskusi interaktif, dan kelima penutup. Untuk acara ini bisa berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca basmalah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masuki acara yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan workshop virtual di bulan Oktober, di mana ini adalah kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia berupa workshop virtual di bulan Oktober yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur P4I kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa selaku moderator. Mohon izin, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitasnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan terus berpartisipasi belajar bersama kami dengan Guru Inspiratif Indonesia. Nah, di malam hari ini seperti yang sudah dipasang pada poster atau bisa dilihat di virtual background yang sudah saya gunakan ini merupakan workshop virtual dengan tema pembuatan animasi pembelajaran dengan bantuan PowerPoint ya atau dengan aplikasi PowerPoint. Nah, PowerPoint sendiri pastinya Bapak Ibu sudah sangat mengenal gitu. Hampir semua di laptop Bapak Ibu pastinya sudah ada entah yang 2013, 2010, 2019 mungkin atau yang lain sebagainya ya. PowerPoint 365 dan sebagainya. Sangat banyak versi dari PowerPoint tetapi fungsinya sama, sebagian besar fitur-fiturnya juga sama. Biasanya kalau ada yang terbaru mungkin hanya ada tambahan kurang lebih sekitar hanya 5% tambahannya setiap fitur ketika berubah PowerPoint. Itu pun setiap biasanya 3 atau 4 tahun sekali baru ada perubahan PowerPoint-nya gitu. Nah, di hari ini kita akan hadirkan narasumber yang sudah sangat sesuai, yang sudah sangat berpengalaman tentang membuat animasi-animasi pembelajaran dengan bantuan PowerPoint, yaitu Ibu Evi Nur. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nantinya bisa cek juga di website kami. Kegiatan ini kita laksanakan, ini Bapak Ibu, posternya. Kita akan laksanakan selama 3 kali Zoom, Bapak Ibu. Ya, hari ini tanggal 9, kemudian besok tanggal 10, dan lusa tanggal 11. Jamnya 19.00 WIB. Jadi selama 3 kali Zoom. Kemudian diskusinya secara interaktif kita bisa mulai besok sampai dengan hari Jumat. Sehingga nantinya Bapak Ibu ketika ada yang bertanya kapan sertifikatnya dan sebagainya kita akan bagikan di hari Jumat. Nah, hari ini kita hadirkan narasumber yaitu Ibu Evi Nur Aprianti
beliau merupakan salah satu konten kreator yang memang sangat interest dengan pembuatan animasi PowerPoint. Saya sampai melihat YouTube-nya geleng-geleng kepala, kok bagus sekali gitu ya. Saya sendiri kadang nggak berpikir ternyata sesederhana itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Pastinya ada tips-tips yang nanti akan dibagikan oleh beliau. Nantinya ketika Bapak Ibu belum paham, boleh juga gitu ya, bisa diskusi secara WhatsApp mungkin besok pagi atau besok siang ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Kalau beliau Ibu Evi Nur lagi ya sudah online pastinya nanti akan bisa dijawab pertanyaan Bapak Ibu di grup WhatsApp. Nah, selain itu mungkin ada sedikit gambaran informasi bahwasanya selain kegiatan ini minggu depan juga kita masih lanjut ya. Mungkin yang sudah bergabung dengan kegiatan 3 kegiatan virtual, minggu depan ada pembuatan video pembelajaran dengan flex clip dan di akhir bulan ini kita akan mengadakan pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva. Ini mungkin bisa dikatakan masih baru ya, fitur Canva yang baru, belum banyak pelatihan yang mengadakan ini. Kita adakan terlebih dahulu. Termasuk juga kita adakan pembuatan video pembelajaran dengan flex clip. Nah, ini juga bisa dikatakan belum ada pelatihan lain yang melaksanakan atau melakukan dengan tema seperti ini. Kita coba berinovasi, berikan pelatihan yang sifatnya paling baru, yang membuat Bapak Ibu jadi salah satu terdepan yang bisa membagikan ilmu Bapak Ibu di sekolah atau di sekitar Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari pelatihan-pelatihan kami. Terima kasih. Semoga semangat Bapak Ibu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa dipraktekkan menjadi sebuah produk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi telah membuka acara pada pertemuan pertama kita di bulan Oktober dan juga menjelaskan gambaran singkat terkait kegiatan kita berupa workshop virtual ini, di mana sesuai dengan tema ya Bapak Ibu yang telah tersedia di poster juga terkait pembuatan animasi pembelajaran kreatif dengan PowerPoint. Jadi memang benar Bapak Ibu, di Guru Inspiratif Indonesia ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga silakan Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin, bisa untuk menyimak atau menyerap materi-materi yang ada atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung nanti menanyakan terkait beberapa kendala atau masalah yang mungkin Bapak Ibu alami begitu. Nah, tentunya kami di sini menghadirkan Ibu Evi Nur Aprianti SPD. Beliau merupakan konten kreator edukasi di mana Bapak Ibu bisa menyerap banyak ilmu di sini yaitu terkait penggunaan atau pembelajaran kreatif dengan menggunakan PowerPoint. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama karena di sini juga telah bergabung Ibu Evi. Kami silakan kepada Ibu Evi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Suara saya terdengar jelas nggak? Sangat terdengar jelas Ibu. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya nih Mbak Melisa, kemudian Pak Randi yang sudah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat nih se-Indonesia. Ini semuanya Bapak Ibu guru ya Mbak Melisa ya? Atau ada dari yang lain? Ada dari yang lain juga Ibu. Oh, itu berarti Tidak bukan hanya Bapak hanya Ibu guru ya Bapak di Ibu sini. guru ya. Iya. Insya Allah, baik. Ya, kira-kira ini sampai jam berapa pemaparan materinya Mbak Melisa? Bisa sekitar 45 menit pemaparan materi, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa bertatap maya ya bersama Bapak Ibu hebat semuanya nih dari seluruh Indonesia kayaknya ya. Tadi saya sempat mendengar di awal-awal itu Mbak Melisa tadi menanyakan dari mana saja. Ternyata banyak sekali dari daerah asalnya begitu. Nah mungkin perkenalan dulu sebentar, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Evi Nur Aprianti. Biasanya kalau di sekolah karena saya guru ya, guru matematika SMP di salah satu SMP di Kota Bandung, itu biasanya dipanggilnya Bu Evi gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memanggil saya Bu Evi atau misalkan Bu Evi Nur boleh gitu karena biasanya saya pakai dua kata itu Evi Nur.
Begitu. Nah, tadi saya sebagai guru matematika di SMP di Kota Bandung, ini sebenarnya utamanya sih sebagai seorang guru ya. Kalau tadi disampaikan sebagai konten kreator edukasi itu mah sambilan gitu. Apa ya namanya? Ternyata menjadi seorang guru itu tidak hanya tok ngajar di kelas aja, kita bisa ternyata ngajar di dunia maya juga nih teman-teman. Kalau misalkan berbagi pengalaman gitu ya kemarin-kemarin, kenapa saya bisa tadi membuat apa namanya channel YouTube gitu ya, channel YouTube Evi Nur itu karena kemarin hikmah dari pandemi. Pandemi kurang lebih selama 2 sampai 3 tahun kemarin itu ya, kita mengenal dengan adanya pembelajaran jarak jauh gitu kan. Kemudian memaksa gitu, kondisi memaksa kita guru-guru untuk bisa membuat bahan ajar yang gimana nih caranya anak-anak ada di rumah, kita juga ada di rumah, tidak langsung bertatap muka gitu ya, tapi masih bisa menyampaikan materi dengan efektif begitu. Nah, di situ mungkin kita semua juga di sini mungkin Bapak Ibu yang profesinya sebagai guru berpikir keras gitu, gimana caranya kita menyajikan bahan ajarnya gitu. Gimana caranya kita tetap memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar dengan efektif gitu. Nah, waktu dulu saya berpikiran kenapa tidak menggunakan PowerPoint saja. Cuman kan kalau awal-awal saya juga belum belum terlalu mahir ya tentang PowerPoint ini gimana ya caranya biar anak-anak tuh nggak ngantuk atau ngerti gitu ketika menyimak PowerPoint yang saya berikan kepada anak-anak, apalagi kalau pelajarannya matematika gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan kita belajar langsung ketemu gurunya aja, itu tuh agak sulit gitu untuk bisa menyerap pelajarannya, apalagi ini berjauhan gitu. Karena itu cerita mungkin dulu bagaimana awal mula saya tertarik dengan PowerPoint ini, kemudian mengembangkan bahan ajar video animasi dari PowerPoint. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu kita share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sesi pertama di pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti 3 hari ke depan ya, Bapak Ibu, 3 malam ke depan. Sampai hari Rabu kita akan bertemu dan mencoba berdiskusi dan juga saling berbagi ilmu ya tentang PowerPoint. Gitu. Ini sesuatu hal yang sederhana. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Randi juga, PowerPoint ini pasti sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semuanya. Baik itu PowerPoint yang 2010, mungkin ada yang masih pakai 2010 atau 2013. Kebanyakan sih pakainya yang 2016 ya. 2016 atau yang sekarang 2019. Misalkan ini saya pakainya 2019 nih yang sekarang. Gitu. Tapi nanti kita coba lihat perbedaannya nih antara 2016 sama 2019 itu bedanya apa aja sih, gitu kan. Nah, di sini yang sesi pertama mungkin kita akan coba pengenalan dulu apa apa aja sih yang ada di PowerPoint. Kemudian apa yang bisa kita optimalkan gitu, animasi-animasi atau transisi yang seperti apa yang bisa kita gunakan. Harapannya nih Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device ya. Yang pertama itu handphone untuk bisa menyimak apa paparan materinya. Kemudian nanti untuk laptop itu agar bisa sambil langsung mempraktekkan gitu cara membuat animasinya itu seperti apa. Begitu. Karena kalau misalkan hanya mendengarkan materinya atau misalnya secara teori kita belajarnya itu agak sulit sehingga kalau bisa nanti menggunakan 2 device begitu. Oke, sebelum itu kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen tahu Bapak Ibu ini sudah fokus semuanya untuk menyimak materi atau belum. Kira-kira baik itu yang tadi ada yang on cam ataupun ada yang off cam nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat dulu nih di sini Bapak Ibu. Ada 2 gambar A dan B. Ini kira-kira apa saja sih perbedaan yang ada di gambar ini? Boleh di kolom chat atau misalkan ada yang raise hand, ada yang mau raise hand juga boleh. Silakan. 10 perbedaan pada 2 gambar di bawah ini. Ada apa saja ya yang berbeda di situ? Coba kita lihat. Warna, oke. Warna apa nih, Pak? Kemudian kucing, warna kain yang dipegang. Iya, betul. Kemudian warna kantong. Ya, kain atau kantong yang dipegang ya. Serbet kuning, betul. Warna guci, iya. Kerudung, sandal, jilbab, warna buah. Kantong kuning, warna buah, warna jilbab, teko. Iya, betul. Ada teko juga di situ sebelahnya nggak ada. Mana lagi nih?
Ibu baju kuning. Iya betul, kerudungnya berbeda ya. Apalagi? Udah ada 10 belum ya itu ya? Baju, teko. Kemudian buah, tutup kepala. Kemudian tadi serbet, sandal. Oke, Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu di sini sudah ini ya, sudah on nih semuanya di depan laptopnya nih, karena banyak yang sudah bisa menjawab nih ya, Pita Gorden. Ya, Pita Gordennya berbeda ya warnanya ya. Tutup kepala, jilbab, teko, tali. Kemudian apalagi lap di atas meja. Iya, ada ibu yang berdiri di belakang ya betul. Sama Pak, itu ada ibu-ibunya memang berdiri di belakang tapi berbeda kerudungnya ya. Baik, cukup. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Masih semangat ya, meskipun malam-malam. Eh, ini mungkin ada perbedaan waktu juga ya. Ada yang di wilayah timur nih. Kalau wilayah timur sekarang mungkin sudah jam berapa? Setengah 10 ya mungkin ya. Berbeda 2 jam. Iya betul. Tadi yang dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Coba kita lihat di sini. Tuh ya, ada pita gorden, teko, gelas, apa lagi tuh? Serbet, kucing, buku, kemudian apa itu? Kain atau misal apa itu teh jinjingan yang dipegang ya, biru dengan kuning, kemudian kerudung ibu-ibu. Luar biasa ya. Ini hanya pemanasan saja Bapak Ibu ya untuk bisa memfokuskan kita pada materian kali ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menjawab di chat tadi ya. Selanjutnya, kita langsung saja nih Bapak Ibu. Untuk sesi pertama kali ini, kita akan mengenali dulu dasar-dasar PowerPoint, kemudian nanti ada apa saja animasi dan transisi dalam PowerPoint, perbedaan PowerPoint 2016 dan juga 19. Kemudian nanti juga saya akan perlihatkan contoh-contoh video animasi yang saya buat dari PowerPoint, baik itu dengan menggunakan teknik stop motion ataupun dengan menggunakan animasi-animasi yang kita sisipkan. Begitu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa membuat seperti itu. Insya Allah pasti bisa. Karena memang ini aplikasi yang sangat sederhana nih. Tapi memang kalau untuk menyisipkan animasi kita butuh kreativitas nih, butuh apa ya? Istilahnya kita harus ngotret-ngotret dulu, apa ya ngotret-ngotret itu, direncanakan dulu animasi yang akan kita keluar itu yang seperti apa. Begitu. Baik, nah PowerPoint, apa itu PowerPoint? PowerPoint itu adalah aplikasi yang biasa kita gunakan untuk presentasi. Sederhananya begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita menggunakan PowerPoint itu untuk media presentasi yang berupa slide-slide begitu. Di dalamnya bisa banyak teksnya atau bisa hanya poin-poinnya saja gitu. Nanti gimana sih cara membuat presentasi yang menarik itu sebenarnya? Nah, ternyata PowerPoint ini setelah didalami lebih lagi gitu, setelah dipelajari lebih lagi, kegunaannya bukan hanya untuk ini saja, bukan hanya untuk presentasi saja. Kalau misalkan kita mau lihat kegunaan PowerPoint, itu kita bisa lihat di PowerPoint kalau kita pilih Save As, itu bisa banyak bermacam-macam bentuknya. Bisa bentuknya itu PowerPoint lagi, atau bisa PDF ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang bisa dalam bentuk gambar, ada juga dalam bentuk video. Nah, ternyata beberapa file ini tuh bisa kita gunakan dalam PowerPoint untuk pengeditannya gitu. Sehingga kalau saya simpulkan, fungsi PowerPoint itu salah satunya yang tadi presentasi sudah jelas, desain grafis kita bisa mengedit video, mengedit foto, edit video bahkan juga bisa di PowerPoint. Kemudian bikin flyer-flyer misalkan ya, atau misalkan kalau sekarang virtual background misalkan mau bikinnya pakai PowerPoint juga ternyata bisa begitu. Kemudian tadi edit foto, mau menghilangkan background foto atau misalkan mau mengganti background. Misalkan kita punyanya pas foto itu warna biru, nah belakangnya pengen diganti merah, gimana caranya? Misalkan kalau online agak sulit nih internetnya. Nah, berarti bisa kita gunakan PowerPoint ternyata untuk edit foto itu. Kemudian apalagi video animasi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya, modul. Kalau bagi saya sebagai guru, itu saya lebih senang edit modul atau membuat desain modul itu di PowerPoint kalau ingin offline. Kalau misalkan ada koneksi internet, itu bisa juga menggunakan dengan Canva gitu ya. Yang moda daringnya begitu, moda online.
Nah, di PowerPoint juga kita bisa bikin modul. Dan kita sesuaikan nih si desain bentuk PowerPoint-nya juga tidak melulu landscape gitu. Ternyata bisa portrait juga. Ternyata bisa kita sesuaikan ukurannya untuk kanvas PowerPoint-nya itu. Begitu. Itu fungsi dari PowerPoint. Nah, bagaimana tips membuat presentasi yang menarik? Yang pertama, tidak terlalu banyak teks nih Bapak Ibu. Jadi kalau presentasi kebanyakan teks, saya pernah dulu waktu kuliah, waktu belum belum tahu ya caranya gimana membuat PowerPoint yang efektif dan juga menarik, itu tuh semua yang ingin disampaikan, semua yang ingin diterangkan itu semuanya ditulis di situ. Jadi teksnya tuh apa penuh gitu ya, satu layar itu yang akan disampaikan pokoknya ditulis aja. Gitu. Ternyata itu tuh kurang menarik dan kurang efektif. Justru dengan PowerPoint itu kita sajikannya dalam poin-poin gitu, poin-poin besaran yang akan kita sampaikan itu apa saja. Sehingga nanti audiens pun ketika kita menyampaikan, ketika kita presentasi, itu lebih enak karena kita juga tidak hanya terfokus pada apa yang tertuliskan di media PowerPoint-nya. Begitu. Kemudian, buat desain template. Nah, ini khusus kalau misalkan membuat PowerPoint-nya itu dari nol. Gitu. Sekarang kan sebenarnya banyak ya, Bapak Ibu, kita bisa download juga template-nya untuk desain PowerPoint itu banyak yang gratis. Bisa dari Slides.go, bisa dari free PowerPoint, itu banyak sekali bisa kita akses. Nah, nanti mungkin bisa di-download dan ditambah-tambahkan lagi animasinya gitu, sehingga tidak usah membuat desain dari nol. Lalu pilih animasi dan transisi. Nah, ini mungkin kalau pas awal-awal yang penting ada keluar deh si hurufnya gitu kan. Jadi kita pakainya fade misalkan atau zoom, itu biasanya yang sering dipakai itu fade zoom, atau misalkan yang apa namanya kayak lap gitu ya. Seperti itu. Jadi animasi dan transisinya itu nanti kita bisa lihat nih, bisa pilih-pilih apa saja sih. Sebenarnya banyak nanti di PowerPoint itu. Perbedaan antara PowerPoint 2016 dan 2019, misalkan perbedaan di animasi dan transisinya itu yang seperti apa. Itu ada sedikit perbedaannya. Nah, selanjutnya tambahkan gambar-gambar ilustrasi. Khususnya bagi yang Bapak Ibu guru, misalkan yang mengajar di kelas rendah, seperti TK, SD, SMP juga ini saya masih senang membuat PowerPoint itu dengan gambar-gambar yang menarik dan lucu-lucu. Apalagi kalau saya siswanya itu kan perempuan semua, jadi bisa menyesuaikan warna-warna yang dipakai gitu ya. Itu disesuaikan dengan targetan audiens kita. Jadi targetan audiens itu gendernya laki-laki atau perempuan, kemudian usianya, rentang usianya itu juga disesuaikan untuk pemilihan gambar-gambar dan juga warnanya. Nah, itu mungkin ya beberapa tips untuk membuat presentasi yang efektif dan juga menarik gitu. Itu versi saya. Nah, ini yang contoh yang sudah pernah dibuat nih. Ini saya bikin thumbnail untuk YouTube. Itu thumbnailnya itu dibuatnya di PowerPoint gitu. Jadi saya masukin gambar-gambarnya itu di PowerPoint, tapi ternyata jadi juga nih, dan tidak kalah dengan editing yang lain gitu ya, aplikasi editing yang lainnya gitu. Kemudian ini saya mau memperlihatkan sedikit cuplikan mungkin ya video animasi yang sudah pernah dibuat atau video pembelajaran yang sudah pernah dibuat dengan menggunakan PowerPoint. Ini intro yang biasa saya pakai kalau misalkan lagi bikin video otomatis. Sekarang jadi matematika, jadinya matematika. Ya, itu saya gunakan buat intro di YouTube, Bapak Ibu, dan itu tuh dibikinnya pakai PowerPoint. Jadi saya bikin kosongan PowerPoint-nya mulai dari nol, kemudian saya masukkan gambar yang dibutuhkan, kemudian itu tadi sedikit di gambarnya cuma ini aja ya, ilustrasi yang di akhir aja. Selebihnya saya pakai shape itu yang tadi persegi, kemudian segitiga, terus tanda hati, begitu ya, dan juga dipadukan dengan animasi, transisi, dan juga warnanya. Gitu disesuaikan sehingga terlihat lebih smooth gitu ya melihatnya untuk animasinya, padahal itu menggunakan PowerPoint bikinnya. Kemudian lanjut. Nah, ini video pembelajaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kalian akan belajar matematika bersama Bu Evi. Oke,
Kita akan belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Seperti apa caranya? Yuk simak videonya. Ya, itu tadi saya gabungkan untuk belakangnya, belakang layarnya itu saya pakai PowerPoint, bikin animasi-animasinya. Nah, dipadukan dengan tadi tampilan video saya menerangkan itu pakai kamera dan nanti pakai aplikasi video gitu. Jadi edit video, jadi dihilangkan gitu ya, pakai green screen dihilangkan lalu tempelkan dengan PowerPoint. Nah, itu juga bisa digunakan sehingga yang PowerPoint-nya itu yang tadi dibuat untuk menjelaskannya itu kita bikin dulu di PowerPoint, kemudian kita ubah jadi video gitu. Nah, itu bisa caranya. Nanti kita akan belajar bagaimana merekam slideshow, lalu nanti kita simpan ke dalam bentuk video dari PowerPoint. Kayak gitu. Selanjutnya, ini juga ada lagi, kalau ini pure animasi, ini saya berikan ke anak-anak ketika pembelajaran jarak jauh agar mereka bisa mengakses di YouTube untuk memahami materi dalam bentuk video animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah siap dong belajar matematikanya? Kalian pernah lihat kincir angin nggak? Atau naik wahana biang lala saat kalian pergi ke taman bermain? Jadi, pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya sama dua hal ini nih anak-anak. Karena kita akan belajar tentang perputaran atau istilah lainnya yaitu rotasi. Ya, ini juga pure, semuanya pakai PowerPoint. Tinggal digabungkan dengan tadi voice over-nya ya. Voice over itu tadi suara menerangkannya, suara saya dengan musiknya, itu saya bikin dulu di aplikasi yang lain, kemudian diinsertkan di PowerPoint, kemudian kita rekam di slideshow-nya, jadilah nanti kita convert atau simpan ke dalam bentuk video pembelajaran. Nah, tadi kalau saya di sini sukanya itu dengan gaya-gaya yang animasinya itu sebenarnya yang nggak terlalu banyak gambar atau nggak terlalu banyak apa ya namanya teks gitu kan. Cuman saya di sini menekankannya gimana caranya dia bisa memunculkan animasi yang menarik. Kayak tadi, misalkan ada kincir angin, itu gimana caranya si belakangan itu bisa kita ubah. Kemudian tadi ada yang bintangnya kita putarkan, itu gimana. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak melihat gitu, anak-anak menyimak si materinya itu, dia nggak bosen. Apalagi kalau misalkan biasanya kan durasi ketahanan anak-anak dan durasi ketahanan anak-anak itu ketika menyimak materi itu kan nggak banyak, nggak lama ya, nggak lama. Nah, diusahakan pula ketika kita membuat video animasi pembelajaran itu tuh jangan panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Nah, cukup maksimal 8 namanya, 8 sampai 10 menit itu udah cukup. Apalagi dengan animasi yang menarik gitu, itu nggak akan kerasa ketika mereka menyimak video pembelajarannya. Begitu. Oke, selanjutnya contoh ini saya gunakan pakai metode stop motion. Nah, apa itu stop motion nanti saya sampaikan ya, tapi contohnya seperti ini. Bangun ruang sisi lengkung, bola kerucut dan tabung. Mari kita pelajari semua rumusnya. Bangun ruang sisi lengkung, bola kerucut dan tabung. Mari kita pelajari semua rumusnya. Ya, ini materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9. Ini sengaja saya bikin parodi lagu, Bapak Ibu, biar anak-anak itu tujuannya sih agar hafal ya. Hafal dulu rumus dari luas permukaan, kemudian volume dari bangun tabung, kerucut, sama bola. Begitu. Nah, cuman di sini saya menggunakan PowerPoint dengan metode stop motion. Stop motion itu jadi sebenarnya kita nggak pakai animasi yang ada di PowerPoint-nya. Cuman setiap slide kita ubah-ubah si posisi dari tadi benda-benda yang mau kita gerakin, itu tuh kita ubah-ubah setiap slide-nya jadi seolah-olah dianya bergerak kalau misalkan kita next gitu di PowerPoint-nya. Ini memang butuh
apa namanya ya, kerja keras yang lebih ya. Ketika membuat stop motion itu, saya bikin durasi 3 menit, untuk video itu butuh 200, hampir 200, mungkin 200 slide atau 150 slide gitu, karena dia banyak sebenarnya. Tapi sederhana. Jadi tinggal kita copy paste aja sebenarnya, tinggal digerak-gerakin si objeknya yang akan bergeraknya. Begitu, itu metode stop motion manual di PowerPoint ya. Kita tidak menggunakan animasi di PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya bisa juga seperti ini, modul pembelajaran. Jadi bisa dibuat modul pembelajaran dari PowerPoint. Yang kita kan tahunya PowerPoint itu bentuknya itu landscape ya. Landscape. Nah, kalau kita teliti lagi, sebenarnya di PowerPoint itu kita bisa mengubah-ubah kanvasnya. Di desainnya itu kita bisa ubah ke dalam ukuran A4 kah, atau A5, atau mau landscape atau portrait, itu bisa kita ubah-ubah di situ. Itu biasanya saya bikin modul pembelajaran atau modul ringkasan materi ya buat anak-anak. Itu tuh di PowerPoint, tinggal kita kumpulin aja dari PowerPoint yang sudah kita gunakan ketika mengajar di kelas, kita kumpulkan, rapikan lagi, terus dijadikan A4, itu jadi deh rangkuman materi yang menarik buat anak-anak. Jadi bisa di-sharekan dalam bentuk digital, file PDF-nya misalkan, atau mau dibuat modul digital ya, e-modul, atau bisa dicetak juga. Begitu. Ini salah satu fungsi yang lainnya dari PowerPoint. Nah, kalau ini saya mau berbagi tentang best practice yang kita masih lakukan. Kita pandemi dulu. Pernah ikut kegiatan Olimpiade Nasional, diskusi pembelajaran matematika. Ini juga pakai PowerPoint. Saya bikin komik matematika nih Bapak Ibu. Jadi komik matematika ini saya bikin soal cerita. Cuman dia ceritanya itu nyambung dari awal sampai akhir. Jadi berupa komik, ada ilustrasi gambarnya. Ini materinya tentang aritmatika sosial. Jadi dulu tuh saya berpikirnya gimana caranya anak-anak memahami soal cerita, tapi tidak terasa seperti ngerjain soal cerita gitu. Karena anak-anak saya suka sama komik komik kan, suka baca komik. Jadi coba deh kita bikin si soal ceritanya itu dalam bentuk komik. Nah, waktu dulu saya belum ahli menggunakan Canva atau apa untuk mengakses internetnya juga kan kadang gitu ada kendala gitu kan. Sehingga saya coba cari tahu gimana caranya nih pakai PowerPoint aja dulu deh gitu kan. Kemudian didesain sedemikian rupa akhirnya jadilah modul komik matematika yang seperti ini. Bisa dicetak atau bisa dijadikan video storytelling juga gitu untuk komik matematika yang ini judulnya Hadiah untuk Ibu, materi aritmatika sosial. Nah, mungkin cuplikannya seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah itu, aku kembali ke toko baju dan membeli gamis dan kerudung yang aku rasa cocok untuk ibu. Aku memilih gamis yang harganya Rp340.000 dan kerudungnya seharga Rp120.000. Saat aku akan membayar, mbaknya bilang, "Gamisnya ada diskon 10%, kalau kerudungnya diskon 5% ya." Ternyata tokonya lagi ada diskon. Jadi, kamu tahu nggak aku harus bayar berapa? Iya, segitu pokoknya. Hitung sendiri ya. Nah, ini saya bikin dalam bentuk video storytelling. Ini untuk fullnya ada di YouTube Evinor ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu strategi saya untuk membuat anak-anak itu mau mengerjakan soal cerita sebenarnya dulu tuh. Jadi dibuat dalam bentuk komik dan dibuatnya dengan menggunakan PowerPoint. Bisa dicetak langsung, berarti saya simpannya itu dalam bentuk PDF atau bisa dijadikan video. Direkam dulu nih si PowerPoint-nya, kemudian kita save as sebagai video. Begitu. Oke, mari kita coba ya teman-teman, kita kenalan dengan fitur-fitur yang ada pada PowerPoint 2016. Boleh deh, saya pengen tahu dulu Bapak Ibu di sini, ini kebanyakannya pakai apa namanya, pakai PowerPoint yang versi berapa gitu. Biar kita bisa samaan ya. Di sini kalau saya pakainya 2019. Oh, 2019. Yang lain mungkin. Oke. Coba kita cek dulu 2019, 2016, 19.
2016, 2013 ya ada. 2013, oh ada yang 2010. Oke, banyak yang 2013 atau 2016 ya. 2007, 2019. Ya, mungkin nanti disesuaikan aja ya Bapak Ibu ya. Ada perbedaan sedikit-sedikit mungkin di antara 2016, 2019 atau 2010, 13 ya, 13, 10. Itu nanti kita lihat perbedaannya ada di yang mana aja. Sekarang kita bahas dulu untuk yang 2016 nih. Bapak Ibu ini dulu saya pakai 2016. Kita lihat yang 2016 itu ada apa saja. Oke. Jadi di sini yang sering kita gunakan, Bapak Ibu boleh sambil dibuka PowerPoint-nya juga ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Di sini yang di lingkarin merah sebelah kiri itu biasanya di insert ya, di mode insert itu ada pictures. Nah, ini untuk menyisipkan gambar di PowerPoint. Itu bisa lewat sini atau kita bisa tarik langsung gambarnya, kita bisa tuliskan ke situ. Kita sisipkan ke PowerPoint-nya gitu. Kemudian masih di bagian insert, di situ ada text box. Ya, di sini ini ada text box. Ini kita gunakan untuk membuat teks atau kalimat pada PowerPoint. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan atas, itu ada video, ada audio, ada screen recording. Nah, untuk video dan juga audio, ini juga sama fungsinya dengan yang tadi ya, text box ataupun pictures, itu untuk menyisipkan. Kalau video, kita sisipin video, bentuk filenya. Kalau audio, untuk menyisipkan suara atau musik pada PowerPoint. Jadi di PowerPoint kita bisa menyisipkan background musik kalau misalkan kita mau presentasinya itu pakai musik belakangnya gitu dengan cara menyisipkan di sini di audio. Nah, kalau screen recording gimana maksudnya? Screen recording itu kita gunakan untuk merekam aktivitas layar nih teman-teman. Kalau sederhananya Bapak Ibu sering mungkin ya melihat tutorial nih di YouTube misalkan. Nah, tutorial di YouTube itu bisa direkamnya itu layarnya agar kita bisa ngelihat bagaimana cara membuat kayak gitu-gitu kan. Itu bisa pakai screen recording. Ternyata di PowerPoint 2016 itu sudah ada untuk merekam layar dengan bantuan PowerPoint ini di sini. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung masuk ke PowerPoint, nanti disimpan ke dalam bentuk gambar video gitu. Tuh ya. Kemudian di sini sebentar. Nah, di sini ada transition. Transition itu adalah transisi fitur ini untuk menambahkan efek perpindahan dari satu slide ke slide lainnya. Jadi misalkan dari slide satu ke slide yang kedua itu si animasinya atau transisinya itu mau yang mana itu tinggal dipilih aja di situ banyak untuk transisinya. Nah, selanjutnya ada lagi animasi. Nah, ini dia. Animasi ini nanti yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih. Ada apa saja gitu di animasi ini. Itu kan ya, untuk menambahkan pada objek berupa gambar, atau misalkan teks, itu juga bisa untuk animasinya. Nah, di animasi macam-macamnya itu ada ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik yang animasi ya, yang tadi tombol animasinya, itu ada yang berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Lalu ada yang motion pad. Motion pad itu yang garis-garisnya aja lambangnya. Nah, untuk yang berwarna hijau atau di situ tulisannya entrance ya, Bapak Ibu, itu adalah efek untuk menambahkan efek masuk atau munculnya suatu objek. Jadi kita pengen tadi hurufnya keluar, itu pilih efeknya tuh yang mana, yang warna hijau, gitu ya, yang di situ si efeknya tuh. Kemudian untuk yang kuning ini atau emphasis ini untuk menekankan suatu objek yang sudah muncul. Jadi dia udah muncul, misalkan ini nih, misalkan teks macam-macam animasi, dia udah ada muncul di situ. Kemudian kalau kita gunakan animasi yang warna kuning, misalkan pakai yang spin, itu nanti teks yang sudah muncul itu dia akan berputar. Gitu. Ada efek berputar terus-menerus kalau misalkan kita pilih sampai akhir untuk durasinya. Begitu. Jadi ini menambahkan animasi untuk objek-objek yang sudah muncul. Selanjutnya untuk yang merah. Yang merah ini efek
keluar ya, efek keluar atau exit, ini untuk menghilangkan objek atau keluarnya objek. Dan satu lagi yang motion pad ini yang bentuknya garis, itu untuk pergerakan objek mengikuti suatu lintasan tertentu. Jadi nanti misalkan si gambar nih ada gambar pengen geraknya itu dia melingkar, berarti itu pakainya motion. Atau geraknya misalkan ke atas ke bawah, itu juga nanti pakai motion. Begitu. Itu macam-macam animasi yang ada di PowerPoint. Ya, di 2016, 2019 itu sama untuk efek-efeknya. Mungkin nanti agak berbeda itu di 2013, 2010. Mungkin ada yang berbeda ya. Ada yang nggak ada di 2013, 2010. Saya lupa tidak mendokumentasikan ketika memakai PowerPoint 2013, 2010 nih. Jadi nggak bisa membandingkan dengan yang 2006. Nah, lanjut lagi nih, Bapak Ibu boleh bergerak ke sebelah kanannya di PowerPoint-nya. Itu ada slideshow di situ. Ada slideshow, kemudian ada yang dimerahin ini itu ada rekam slideshow atau record slideshow. Ini untuk merekam waktu presentasi setiap slide-nya. Jadi sebenarnya tanpa record slideshow pun Bapak Ibu bisa mengubah atau menyimpan PowerPoint itu ke dalam bentuk video. Cuman belum diatur waktunya. Setiap slide itu standar, dia keluarnya sekitar 5 detik atau 7 detik mungkin ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita klik yang record slideshow ini, kalau kita rekam dulu durasinya, itu kita bisa menyesuaikan setiap slide-nya itu munculnya berapa detik sesuai dengan yang akan kita jelaskan. Sehingga ketika menjadi video pembelajaran itu sesuai dari yang apa yang kita bicarakan dengan tampilan di PowerPoint itu match gitu waktunya sama. Jadi kita harus rekam dulu durasinya. Oke. Nah, itu mungkin ya. Kita langsung saja mungkin coba ya Bapak Ibu dicoba untuk mengeksplor dan juga nanti coba membuat untuk PowerPoint-nya seperti apa. Ini kalau saya pakainya 2019 untuk yang ini. Kalau tadi kan fitur-fitur yang 2016. 2019 itu tidak terlalu berbeda jauh. Cuman mungkin di sini yang di record-nya ada rehearse timings. Begitu ya. Ini biasanya kalau misalkan kita klik yang record slideshow-nya itu tampilannya agak berbeda di situ. Begitu. Oke, sejenak. Nah, saya stop share dulu ya. Ya, coba kita akan mencoba membuat suatu apa ya animasi ya, suatu animasi nanti saya tunjukin contoh animasi yang sudah pernah dibuat dan nanti kita akan coba buat. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita coba buat animasi yang seperti ini ya. Ini kalau kita lihat animasi pen-nya. Oke, untuk slide pertama ini kita cukup 4 animasi saja, tapi di dalamnya sebenarnya ini ada 4 warna. Kemudian di sini ini cukup banyak animasi yang digunakan. Bapak Ibu bisa ngecek animasi yang digunakan itu dari panel animasinya. Di animation itu ada animation pen, biar nanti muncul animasi yang digunakan itu apa saja, itu ada di sebelah kanannya di sini. Kemudian ada juga ini juga saya pakai animasinya keluar sama masuk aja. Kemudian ada ini yang ada warna kuningnya. Dah, kita coba nanti kita akan membuat ini. Mungkin tidak malam ini ya, maksudnya tidak selesai malam ini, tapi besok kita akan coba praktekkan cara membuat ini. Coba gimana sih hasilnya untuk yang sudah saya buat contohnya ini ya, kita coba mainkan dulu.
Nah, kurang lebihnya kita mau bikin seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada suaranya, nanti kita masukkan gimana cara memasukin suara. Kemudian kita pakai animasi-animasi yang tadi ya, animasi masuk, keluar, dan sedikit untuk animasi warna kuningnya atau penekanannya. Begitu. Boleh Bapak Ibu kita coba untuk slide pertama dulu ya. Kalau nanti waktunya mencukupi mungkin ini slide pertama dulu deh. Kita coba slide pertama dulu. Bapak Ibu boleh dibuka PowerPoint-nya. Nggak apa-apa, nanti yang nggak pakai 2019 juga nggak masalah. Kita sesuaikan aja ya untuk animasinya. Lalu, dah seperti ini kan? Seperti ini ya. Jadi kita kosongin dulu nih, Bapak Ibu, si layarnya, kanvasnya. Seperti ini, kita kosongin dulu. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk di yang pertama, ini saya kecilin dulu. Ini yang pertama tadi kan untuk animasinya tuh seperti ini yang saya pakai. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk slide pertama itu ada 4 warna muncul. 4 warna, bentuknya bujur sangkar. Itu animasi yang pengen saya, waktu dulu saya berpikirnya, oh saya pengennya muncul 4 warna di awal intro, kemudian nanti muncul satu-satu gitu. Jadi kita bikin dulu apa namanya ya, bikin dulu rancangannya, animasi yang mau keluarnya seperti apa. Nah, saya bikinnya seperti ini. Ada 4 buah kotak seperti ini, warnanya saya susunnya itu warna merah, warna merah marun, kemudian ada warna merah, kemudian disusul warna kuning dan juga warna biru. Gitu. Ini nanti munculnya satu-satu kita pakai zoom. Oke. Kenapa? Boleh nggak kalau misalkan bentuknya nggak kayak gini? Boleh. Ini hanya ingin apa namanya, bentuk animasi yang keluarnya pengennya bujur sangkar gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bentuknya yang kotak dulu, nggak apa-apa. Kita pakai yang sama dulu ya. Jadi di sini kita besarkan lagi. Normalnya kan segini ukurannya ya. Normalnya segini untuk kanvasnya itu. Karena tadi pengennya bujur sangkar, kita kecilin dulu nih Bapak Ibu di sini. Si kanvasnya itu kita kecilin dulu biar ketutup ya sama bujur sangkarnya. Kemudian kita klik insert di atas. Lalu pilih shape. Nah, kita pilih yang ini, yang bujur sangkar, yang diamond. Klik aja. Nah, kita besarkan sampai kanvasnya itu ketutupin sama si shape ini. Kenapa harus ketutupin? Karena nanti kan dia kita pakai animasi nih. Kalau misalkan nggak tertutup, si kanvasnya nanti nanggung gitu si apa namanya tuh animasinya nggak akan semuanya tertutup dengan sempurna. Nah, misal seperti ini ya. Dah, ini kan jadi ketutup nih. Ini kanvasnya, terus kita tutup sama bujur sangkarnya seperti ini. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu dicoba. Warnanya boleh ya, boleh apa saja. Misal tadi saya pengennya warna merah. Ininya garisnya boleh dihilangkan. Klik yang shape outline. Kemudian kita pilih no outline. Jadi warna garisnya nggak ada. Ya, silakan dicoba. Cara mengecilkan kanvasnya gimana? Caranya adalah di sebelah kanan bawah, Bapak Ibu, di sebelah kanan bawah di situ kan ada ini ya. Ada nih yang bisa digeser-geser zoomnya. Itu ada yang minus, ada yang zoom out, ada yang zoom in kan? Itu tinggal digeser-geser aja. Nah, sampai yang paling kecil kalau saya pakai 26% di sini. Oke? Jadi ini tinggal dikecilin kanvasnya. Ya. Sambil aja ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyain di chat boleh. Bapak Ibu silakan copy paste bujur sangkarnya, jadi ada 4. Ya, caranya tinggal diklik si bujur sangkarnya ini, kemudian pijit Ctrl C, lalu nanti Ctrl V. Jadi ada 2. Tinggal diganti warnanya mau warna apa. Misal yang kedua saya pengennya warna kuning misalnya. Boleh. Tuh, terus nanti yang ketiga sama copy paste lagi,
Kita pilih warnanya, misalkan saya pengen biru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, copy paste lagi. Saya pengennya warna hijau misalnya. Nah, jadi ada 4 nih, numpuk. Tadi ya yang warna kuning itu lapisan kedua, warna birunya lapisan ketiga, warna hijaunya lapisan keempat. Begitu. Isi warna pakai apa? Isi warna itu Bapak Ibu klik dulu shape-nya, kemudian di shape format di atas, ya di atas ada shape format, itu Bapak Ibu pilih yang shape fill, yang ini. Nah, shape fill ini tinggal dicari aja warnanya mau warna apa. Bapak Ibu kalau misalkan di sini nggak ada warna lain, boleh diklik yang more fill colors. Ya, more fill colors di sini banyak banget warnanya, tinggal dipilih-pilih aja, pengen warna yang mana. Begitu. Sudah Bapak Ibu? Sudah ada 4 seperti ini? Awal buka PowerPoint tinggal diklik aja Bu, PowerPoint di laptop Ibu. Program PowerPoint-nya dibuka, kemudian nanti blank PowerPoint ya. Tuh. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, biar apa namanya nggak bingung nanti ngasih animasinya, jadi kita jejerin dulu kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa diklik semua. Nah, sekarang kita masukin animasinya. Animasinya itu pengen muncul satu-satu kan kayak ini. Oke, tadi kan ini animasinya tuh urutannya begini. Nah, tadinya kan seperti ini ya, numpuk. Lalu animasinya itu, ini saya hapus dulu aja suaranya. Oke, animasinya kan begitu tuh. Ya kan? Nah, ini tadi ada warna putihnya belum ketutup semuanya. Jadi nanti ada yang bocor. Dan seperti itu kan. Nah, ini kita pakai animasi zoom. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang paling bawah nih Bapak Ibu, yang warna merah, paling bawah, Bapak Ibu pakein animasi yang warna hijau, itu yang zoom. Caranya adalah klik yang warna merah, kemudian yang di atas ini kan ada animasi nih. Ya, animasinya kita klik aja ke bawah biar bisa dipilih yang mana. Nah, kalau ini kan terbatas yang sebelah atasnya. Bapak Ibu klik aja yang bawah, more entrance effect. Jadi diklik akan muncul animasi-animasi yang bisa kita pilih. Di situ banyak banget. Jadi bisa kita pilih yang mau yang mana aja. Boleh dicoba-coba dulu juga boleh. Misalkan pengen yang spinner. Spinner itu berarti nanti dia muter. Kemudian kalau fade dia munculnya itu pelan-pelan. Nah, kita pilih yang zoom ya. Kita pilih yang zoom. Ini kita pilih yang zoom. Sudah, klik OK. Sama halnya dengan yang tadi, yang kuning lapisan kedua, berurutan ya Bapak Ibu. Tadi yang paling bawah dulu. Sekarang persegi yang paling atas, yang kedua, yang warna kuning. Sama, kita pilih yang zoom lagi. Ini udah ada zoomnya, kita pilih zoom. Kemudian yang biru juga sama, kita pilih yang zoom lagi. Yang hijau, yang terakhir yang paling atas, juga kita pilih yang zoom. Ya, silakan dicoba sambil saya cek ada pertanyaan atau tidak. Oh, yang belum bisa praktek, siap, nggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan besok kita bisa praktek ya. Nanti saya share juga untuk materinya, untuk langkah-langkah membuatnya. Cara menghilangkan kotaknya gimana, Bu? Kotak yang pinggirannya ya, Bu ya? Kotak pinggirannya itu caranya tadi. Nah, yang ini diklik dulu kotaknya, kemudian di shape format, itu yang shape outline-nya kita pilih no outline. Jadi garis di kotaknya itu nggak ada. Gitu. Itu bukan ya maksudnya pertanyaannya. Oke.
Sudah nih Bapak Ibu tadi udah kasih zoom-nya semua, zoom aplikasi apa animasi zoom ya di semua persegi empatnya ini atau bujur sangkarnya ini ya. Oke, kalau sudah kita tumpuk nih Bapak Ibu. Kita tumpuk jadi satu. Oke, kita pinggirkan dulu. Ini kan udah nih paling bawah, ya kan? Yang warna kuning tadi lapisan kedua kita tumpuk sampai sama dengan yang warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian yang biru juga sama, kita tumpuk lapisan ketiga. Oke. Kemudian yang terakhir, yang warna hijau kita tumpuk lagi, paling atas. Oke. Sudah jadi satu seperti ini. Kalau kita play, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini masih pakai klik ya, saya ngeklik belum apa namanya, belum otomatis. Jadi kalau kita slideshow, kita coba lagi slideshow. Kalau kita nggak klik apapun, dia nggak akan muncul. Tapi kalau kita klik mouse kita atau pakai tanda panah ke kanan, itu akan muncul. Yang pertama kan tadi merah yang muncul. Kemudian yang kedua, lapisan keduanya adalah kuning, ya kan? Klik lagi. Klik lagi, kita akan muncul warna biru. Kemudian diklik lagi, akan muncul warna hijau. Tapi itu manual. Ya, masih manual. Gimana caranya biar otomatis keluarnya kayak tadi yang slide pertama, yang ini. Ini kan udah otomatis. Ini saya nggak ngeklik apa-apa. Tapi muncul. Nah, seperti itu. Ya, gimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu ke panel animasi yang sebelah kanan. Di sini ada animation pen. Ya, di animation pen ini ada 4 animasi yang sudah kita masukin tadi di 4 bujur sangkarnya. Ada urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4. Ya, ini adalah urutan dari warna-warna bujur sangkar yang tadi udah kita bikin dan juga masukin animasinya. Nah, kenapa tadi pas muncul itu kita klik? Karena di sini settingannya untuk animasi munculnya on click. Ya, di situ ada tulisannya on click, entrance, zoom. Gitu kan? Ini dia akan muncul kalau misalkan kita klik. Gimana kalau misalkan pengen otomatis? Pengen otomatis berarti kita klik mana yang mau dijadikan otomatis. Biasanya yang pertama biasanya pakai on click dulu agar aba-aba ya, aba-aba oh animasinya mau kita putar gitu kan. Nah, untuk yang kedua, ketiga dan juga keempat di sini ada gambar mouse, artinya dia on click. Gimana kalau kita mau ubah ke otomatis gitu ya, otomatis dia akan keluar sendiri tanpa diklik. Caranya adalah kita klik yang kedua, kemudian di situ di animasi di atasnya ada tulisan start. On kliknya kita ganti sama with previews. Nah, jadi hilang tuh di panel animasi kita tidak ada gambar mouse lagi untuk yang kedua. Nah, yang ketiga gimana? Yang ketiga juga sama. Kita ubah with previous. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang keempat, kita ubah juga startnya di with previous. Dah, jadi yang on click itu hanya yang awal saja, yang di atas, paling atas. Coba Bapak Ibu. Oh, belum ketemu animation pen-nya. Oke, kita ulang ya. Kita misalkan bentuknya kayak gini nih, bentuknya kayak gini kan, belum ada animation pen-nya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu di sini ke menu animasi, animation, diklik animation-nya, kemudian di atas ada tulisan animation pen. Yang ini. Klik animation pen-nya. Nanti akan muncul di sebelah kanan untuk urutan animasinya. Ya, udah ada kan ya? Nanti bisa dicoba lagi. Oke, kalau sudah, ini kalau kita mainkan, bentuknya akan seperti ini. Udah, satu, hijau aja. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena di sini semuanya with previous dengan yang awal, yang diklik, yang satu kali klik semuanya muncul. Jadi nggak bergantian yang 4 ini.
Gimana caranya agar keluar bergantian? Hanya ada Diamond 8. Animation pen. Oke, diulang lagi. Ini close ya. Di animation, Bapak Ibu di menu animation yang di atas itu ada animation pen. Ya, ada animation pen. Bapak Ibu klik di situ animation pen-nya. Nah, nanti akan muncul untuk bujur sangkarnya. Ya, nanti kita yang belum nemu nanti boleh sembari ya sambil nyari animation pen. Oke, kita lanjutkan. Gimana caranya buat munculnya itu satu-satu? Nggak kayak tadi langsung warna hijau. Caranya adalah kita bikin waktu delay. Kita kasih waktu delay antara satu dengan yang lain. Kita klik yang kedua, ya. Kita klik yang kedua. Di sini ada durasi, ada delay, ya. Nah, kita pilih yang delay. Delay ini adalah waktu berhenti antara animasi pertama ke animasi yang lainnya, ya. Coba kita pakai untuk yang kedua. Itu delay-nya kita klik 0,25. Jadi dia akan bergeser di animation pen ini, nggak sejajar, kotak warna hijaunya akan bergeser sedikit ke kanan karena dia ada waktu delay. Artinya dia akan muncul dengan 0,25 detik setelah yang di atas gitu. Kemudian yang ketiga kita kasih 0,5. Jadi ngegeser sedikit lagi ke arah kanan. Dan yang terakhir kita kasih 0,75. Ya, seperti itu. Silakan coba lagi dikasih waktu delay ya. Saya ulang lagi, ini awalnya 0 semua nih. Sorry. Ini awalnya kan ini sejajar 0 semua ya delaynya. Masih yang di fitur animasi ya, Bapak Ibu, animation. Di atasnya itu ada duration. Gitu. Kita klik yang diamond yang kedua, urutan kedua. Itu untuk waktu delaynya kita set di 0,25. Kemudian diamond yang ketiga, nih urutan ketiga, diamond 5 nih namanya kalau di saya, itu kita set di 0,5 waktu delaynya. Kemudian diamond yang terakhir, yang keempat, itu kita set di 0,75. Itu. Jadi kayak tangga si animation pen yang warna hijaunya ini. Nah, kalau sudah, kita coba slideshow. Seperti apa hasilnya? Nah, ini masih kosong, ini saya belum ngeklik apapun. Sekarang saya coba klik, seret. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi muncul bergantian dan berwarna-warni. Sudah mungkin ya cukup dulu sampai sini. Gimana nih Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Boleh tuliskan di kolom komentar. Ada yang sudah berhasil seperti yang tadi? Seperti ini ya. Nah, tuh. Seperti itu. Belum otomatis. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kita coba lagi ya yang biar otomatis kayak gimana. Sudah, Alhamdulillah udah banyak yang sudah. Siap. Hampir, Bu. Oke. Sedikit lagi berarti, Pak. Jangan putus asa. Belum dicoba. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kita, Ibu bisa lihat rekamannya lagi ya. Besok mudah-mudahan bisa mengikuti slide selanjutnya. Oke. Sudah berhasil tapi cepat sekali. Nanti bisa kita setting durasinya, Bu. Durasinya bisa diperpanjang kalau terlalu cepat. Oke, jarak waktunya berapa? Jarak waktunya 0,25 dari setiap animasi. Tadi waktu delaynya 0,25. Ya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Itu. Ini baru satu slide loh Bapak Ibu. Baru intro 2 detik lah mungkin ya kalau di video pembelajaran. Begitu. Cukup dulu mungkin ya Bapak Ibu ya, ini waktunya karena sudah jam 8:10. Jadi kita nanti bisa dilanjutkan untuk diskusi dulu saja. Begitu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Melis. Iya, baik. Terima kasih Ibu Evi atas pemaparan materi terkait
PowerPoint tentunya, membuat animasi bersama Bapak Ibu dan juga tadi telah dikenalkan terkait pengenalan dasar-dasar PowerPoint. Oh ya, Ibu Evi, sekedar informasi bahwasanya tadi mungkin Ibu Evi sempat menanyakan apakah yang hadir di sini hanya Bapak Ibu guru saja. Nah, Ibu Evi, di workshop virtual kali ini ada peserta kita eh, dari Indonesia juga, Ibu Evi tentunya, yang mana adalah Profesor Ibu Evi. Ada dua profesor yang Hmm. menghadiri kegiatan workshop virtual ini. Ada Profesor Dr. Usman Mulbar dan juga Profesor Dr. Anda Asni Johari, MSI. Jadi di sini sangat banyak sekali Bapak Ibu, baik dari tenaga pendidik, Bapak Ibu juga tenaga pendidik yang sedang mengajar di perguruan tinggi Bu Evi. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu bergabung di workshop virtual kali ini. Dan tentunya semangatnya luar biasa ya Bu Evi. Ada Iya, yang iya sudah betul. mencoba tadi berhasil semua. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang mungkin belum berhasil tadi ketinggalan seperti Ibu Dormauli. Nanti rekaman Zoom-nya akan kami bagikan Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti step by step yang telah disampaikan oleh Ibu Evi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu, karena kita masih memiliki beberapa waktu, ada 18 menit untuk diskusi interaktif bersama dengan Ibu Evi terkait pembuatan animasi ini dengan menggunakan PowerPoint. Ya, ini ada Bapak Kadir yang sudah raise hand, Bu Evi. Silakan Bapak Kadir. Baik, makasih Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadir dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Saya sebenarnya profesi saya di samping sebagai dosen juga sebagai widya suara pengajar di PSDM. Kalau yang ditampilkan Ibu Epi ini, tadi saya di kolom chat isi tanya untuk menampilkan berulang-ulang. Kan kalau tadi kan kalau animation pen-nya kita fungsikan biasanya satu slide sekali aja. Nah, boleh enggak kalau kita tampilkan sebelum slide-nya itu berganti ke slide berikutnya, apakah animasi itu bisa berulang-ulang tampil sebelum kita ganti slide-nya? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Evi. Langsung saya dijawab ya, Mbak Melisa ya. Masya Allah nih Pak Kadir, saya jadi malu sendiri nih ternyata di sini banyak sekali orang-orang hebatnya di Mbak Melisa. Jadi Masya Allah ya ini sekedar berbagi ya Bapak ya, bukan menggurui, berbagi pengalaman gitu. Jadi saya malu nih apa namanya ditanya sama Bapak gitu ya. Nah, untuk yang tadi juga ada yang bertanya lagi ya, untuk berulang-ulang seperti apa? Bisa Pak? Jadi saya share screen lagi ya. Nah, kalau misalkan ingin berulang-ulang, apa namanya, tidak hanya satu kali munculnya, ini nanti kita klik di sini untuk yang apa namanya ini tuh di animation pen-nya, Bapak Ibu, di animation pen-nya itu kita bisa klik kanan, diklik kanan sehingga muncul ini ya menunya. Kemudian kita pilih di situ timing. Nah, di timing ini nanti akan keluar dialog box seperti ini. Ada start, kemudian ada delay, ada durasi, dan juga ada repeat. Repeat inilah yang harus kita pilih agar nantinya bisa berulang-ulang animasinya. Kalau tadi kan settingannya non ya, berarti nggak ada pengulangan. Itu sehingga cuma satu kali munculnya. Tapi kalau kita pilih repeatnya itu misalkan sampai slide berikutnya, terus aja berulang-ulang untuk si animasinya, berarti kita pilih until end of slide. Gitu. Semuanya dipilih seperti itu. Jadi nanti akan berulang-ulang masuknya. Yang ini juga sama. Untuk yang keduanya kita sama, klik kanan, kemudian muncul yang pilihan, kita klik timing, repeatnya kita pilih yang until end of slide. Oke. Nah, sekarang yang ketiga juga sama. Sama kayak tadi, pilih repeatnya itu until end of slide. Yang terakhir juga sama. Kita klik tanda panahnya ini atau klik kanan langsung timing, kemudian until end of slide, repeatnya. Sudah.
Kalau kita jalankan, jadinya seperti ini. Nah, jadi dia akan berulang-ulang terus seperti itu. Cuman kan pusing ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan berulang-ulang seperti itu. Jadi nanti mungkin ini karena terlalu cepat, jadi akan bentuknya itu seperti ini pengulangannya. Tapi kalau misalkan nanti kita atur durasinya, itu akan melambat. Misal kita atur durasinya itu jangan 0,5 atasnya, tapi 0,75. Kita pilih dulu 0,75 ya semuanya. Coba hasilnya seperti apa. Nah, ini lebih melambat kalau misalkan yang pakai 0,75. Tapi memang tetap ya kalau pengulangan bentukannya seperti ini. Gitu. Apalagi kalau warna-warninya munculnya itu agak pusing ya gitu. Nanti mungkin bisa di setting-setting lagi aja sama Bapak Ibu. Dia durasinya mau lebih lambat lagi atau enggak. Kemudian pengulangannya mau berapa kali. Mau sampai akhir slide atau enggak. Begitu kurang lebihnya Pak Kadir. Iya, baik. Terima kasih Ibu Evi. Dan mungkin ada feedback dari Bapak Kadir atau Ya. sudah cukup Bapak? Iya, eh, saya begini, saya biasa gunakan yang di itu, yang di animation pen-nya itu ada low, ada medium, ada speed. Saya biasa Hmm. selalu gunakan mediumnya aja. Oh iya, Ya, karena kalau saya pikir itu kan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. betul betul. Ya, ya, Iya, makasih bisa Mbak Bapak, Evi. ya bisa. Ya, Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih kembali. ya. Iya, terima kasih Bapak Kadir atas pertanyaannya dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di room Zoom meeting kali ini. Dan terima kasih Ibu Evi atas tanggapannya yang step by step. Tentunya nanti Bapak Ibu pasti bisa mengikuti step by step dari Ibu Evi. Dan rekamannya sangat bisa sekali ya Bapak Ibu nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Dan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silahkan bisa langsung disampaikan di meeting chat atau bisa raise hand Bapak Ibu. Silahkan. Raise hand-nya menggunakan aplikasi yang ada fitur di Zoom Meeting ya Bapak Ibu. Kalau misalkan gini, saya tidak bisa terlihat, tidak nampak Bapak Ibu ya. Silahkan bisa raise hand menggunakan fitur yang ada atau bisa banget menyampaikan di meeting chat-nya. Karena kita masih ada 12 menit lagi nih Bapak Ibu. Silahkan. Silakan Pak Ibu. Mungkin masih ini Bu Mbak Evi. Melisa, kayaknya Pak Kadir mau ini lagi, mau tanya lagi Pak. Oh iya, oke Bapak. Iya, Oke, gimana Pak? baik. Makasih untuk anunya kesempatan kedua. Ini untuk memasukkan animasi, apakah kita harus cari di apa namanya di Google yang gambar-gambar animasi yang kita inginkan? Ya, karena saya juga sering sebenarnya eh, apakah juga hanya sebatas di vektor-vektornya itu kan ada di vektor-vektor itu juga yang animasi bisa kita apa namanya tampilkan masuk di slide itu. Iya Ya, Pak. ya, ya. Yang kedua gini. Tadi mohon maaf ya saya tambahan tadi saya kelupaan. Eh, Iya, silakan. ini kan tadi karena sifatnya manual, semi manual dari manual ke apa namanya eh, yang bukan manual lagi. Ya kalau kita gerakkan itu tadi kan dengan menggunakan animation pen. Nah, sekarang kan ada era AI. Mungkin nanti di minggu depan barangkali ya di anunya siapa Mas ya, Mas siapa lagi tuh yang pematerinya yang kemarin saya ikuti. Nah, Iya. saya sebenarnya paling sangat tertarik sekali dengan ini yang apa yang PPT ini karena kita kalau ngajar ya baik ngajar di kampus maupun ngajar di kelas ini tampilannya harus bagus-bagus, harus menarik, kemudian supaya bagaimana peserta tidak mengantuk, tidak jenuh, tidak bosan, kan itu. Karena ketika itu yang terjadi, mau tidak mau yang muncul ada kenyamanan. Biasanya waktunya sudah habis, kita mau tutup, pesertanya tidak mau. Jangan dulu Pak, ini kok masih asik ini. Saya Iya, kira iya itu Pak. aja, itu aja. Makasih.
Iya, Mbak Evi sama iya baik. Terima Mas. kasih Bapak Kadir. Silakan Bu Evi bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak. Tadi mungkin untuk animasi yang dimaksud itu adalah objek bergerak yang lain apa yang disisipkan di PowerPoint ya? Ya. Jadi kalau untuk animasi eh, apa namanya bentukannya seperti tadi yang efek-efek animasi itu kita hanya bisa menggunakan efek-efek yang ada di PowerPoint. Tapi kalau misalkan maksudnya adalah gambar-gambar bergerak lainnya yang berupa GIF biasanya, itu kita bisa cari di Google, Pak. Kata kuncinya itu Bapak mau cari gambar apa? Misalkan orang berjalan. Nah, misalkan mau mau menyisipkan orang berjalan. Jadi kita cari aja di Google, misalkan walking people atau misalkan walking boy atau walking girl misalkan. Itu jadi kita cari di Google itu, tapi belakangnya kita kasih GIF. Contohnya misalkan ini saya share screen ya, kita coba cari di Google itu cara pencariannya kayak gimana. Nanti bisa kita sisipkan di PowerPoint. Nah, contoh misalkan hmm, walking boy GIF. Jadi pakai GIF di situnya. GIF itu artinya dia objek tapi bergerak. Kalau JPG atau JPG itu dia gambar. Kalau PNG dia gambar tapi backgroundnya nggak ada, hilang, gitu kan? Jadi misalnya walking boy GIF, kita cari aja di sini. Ini nanti kita cari yang image, itu akan banyak bentuk-bentuk yang orang berjalan. Contoh misalkan kita klik yang ini. Klik. Mana ya kok nggak berjalan dia padahal gitu. Ini harusnya kalau untuk yang GIF ini dia gambarnya bergerak. Coba kita save dulu ya. Save dulu. Oh, bukan berarti dia bukan GIF. Kalau misalkan klik kanan tapi dia nge-save-nya itu JPG berarti dia bukan GIF. Kita cari aja yang bergerak. Nah, contohnya ini. Contohnya ini kalau misalkan kita klik terus dia gambarnya bergerak, kalau misalkan kita simpen itu bentuknya tetap GIF di sininya. Jadi bisa disisipkan ke PowerPoint. Contoh ini misalkan ya, kita simpen. Klik kanan, kita simpen, lalu kita masukkan ke PowerPoint. Kita masukin ke PowerPoint. Mana tadi teh? Oke. Coba PowerPoint, orang yang berjalan tadi. Jadi caranya kan insert, kemudian pictures, lalu this device, ambil yang tadi disimpannya di mana? Ini kan, insert. Dah, itu dengan sendirinya akan masuk ke PowerPoint-nya dan dia bergerak. Kalau kita play, begitu Pak. Jadi tinggal dicari aja kata kuncinya di Google banyak eh, gambar-gambar bergerak yang menarik yang bisa kita sisipkan di PowerPoint. Dengan tadi ditambahin belakangnya itu GIF, begitu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Iya, iya, baik. Terima kasih Bu Evi atas penjelasannya. Ada 2 jempol tadi Bu Evi dari Bapak Kadir. Terima kasih Bapak Kadir karena sudah memberikan pertanyaan dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Akan tapi mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan yang tadi, mungkin masih mempraktekkan Ibu Evi. Jadi untuk kendala-kendala yang terjadi mungkin belum disampaikan di pertemuan pertama ini. Mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa banget untuk melakukan diskusi interaktif di WhatsApp group. Nah, ini ada Bapak atau Ibu Nurus Soim. Cara menambahkan audio bagaimana begitu Ibu Evi? Ya, baik. Sebenarnya nanti ini materinya besok ya, untuk menambahkan audio itu. Tapi nggak apa-apa, daripada penasaran ya Bu ya, kita lihat dulu gimana caranya kita menyisipkan audio. Karena tadi sudah dikenalkan juga fitur-fitur di PowerPoint untuk bisa menyisipkan audio. Begitu. Kita balik lagi ke yang tadi. Sebentar. Nah, kita balik lagi ya ke sini Bapak Ibu. Oke, gimana caranya kita menyisipkan audio? Misal di sini, nah ada GIF apa namanya?
yang tadi ya, yang saya masukkan gambar bergeraknya, kita mau nyisipin audio juga. Gimana caranya? Kita tinggal klik insert di atas. Kemudian, kalau tadi untuk menyisipkan gambar kita pilih pictures, kalau audio kita pilih audio yang sebelah kanan atas di sini, Bu. Audio ini kita klik, kemudian kita klik audio on my PC. Pilih audionya disimpan di mana. Nah, misalkan di sini nih, ini saya punya background lagu, misalkan di sini lagunya, atau boleh suara kita juga nggak apa-apa. Ini misalkan background lagu dulu ya, kita masukin lagunya. Yang bisa dimasukin di sini biasanya audio filesnya itu MP3 atau WAV ya, WAV ya, WAV gitu, yang bisa dimasukin. Contoh misalkan yang full house ini kita masukin, insert. Dah, nanti akan muncul kotak seperti ini, warna putih. Ini, sorry. Nah, ini speaker ini artinya di slide yang barusan kita masukin audio, ini udah ada audio. Kalau kita play seperti ini, play yang ini. Ya, ada lagunya, gitu. Jadi ini artinya si slide ini udah ada musiknya, begitu. Nanti kita bisa atur aja di sini volumenya mau segimana, mau kecil aja, misalkan tinggal di tarik volumenya dikecilin. Kalau misalkan mau besar full, biar biar kedengeran misalkan fullin aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau kecilin di sini. Nah, jadi kalau kita play slide yang di sini dia otomatis sudah ada musiknya. Tapi di itu kurang lebihnya dari insertnya itu di insert audio, Bu. Nanti kita lebih jelasnya besok ya, gimana caranya menjadikan audionya itu background musik, kemudian gimana caranya biar speakernya nggak kelihatan, biar bagus kan di videonya, kemudian gimana caranya ada musik dan juga ada suara kita, mau disisipkan juga di apa namanya PowerPoint-nya. Baik, Bu Evi. Wah, jadi udah di-spill sedikit nih, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus stay terus bersama dengan Ibu Evi tentunya, dengan Guru Inspiratif Indonesia, terkait menambahkan audio yang akan dibahas atau diulas tuntas di pertemuan kedua. Ternyata menarik sekali ya Bapak Ibu PowerPoint ini, yang mana mungkin Bapak Ibu juga atau bahkan seringkali menggunakan PowerPoint ini. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, se-powerful itu tadi animasinya luar biasa sekali dari Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Dan mungkin Bapak Ibu terkait diskusi kita melalui Zoom meeting mungkin ada batasan waktu nih Bapak Ibu. Tadi ada Bu Evi yang minta 3 jam. Wah, 3 jam banget Wow, nih. sampai malam banget nanti. Kasihan yang di wilayah timur ya, Mbak ya. Iya, bener banget Ibu. Di mana tidak hanya dari wilayah barat, Bapak Ibu, ada juga di wilayah timur yang mana sekarang juga sudah malam sekali ini tentunya. Sekarang di sini setengah 9, tapi di sana setengah 10 atau bahkan setengah 11. Nah, jadi Bapak Ibu memang untuk workshop virtual ini berakhirnya pukul 20.30 yang mana akan dimulai setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk linknya Bapak Ibu di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga tetap, sehingga usahakan Bapak Ibu bisa terus bersama dengan Ibu Evi agar Bapak Ibu bisa mengetahui lebih lanjut terkait pembuatan animasi pembelajaran kreatif dengan PowerPoint ini. Nah, mungkin untuk malam hari ini Bapak Ibu bisa kita cukupkan, dan nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala, silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WhatsApp grup, karena di sana telah bergabung Ibu Evi yang insya Allah akan merespon Bapak Ibu kendala-kendala yang Bapak Ibu alami begitu. Baik, terima kasih Ibu Evi atas pemaparan materi yang luar biasa di pertemuan pertama ini. Step by step-nya sangat detail sekali. Insya Allah Bapak Ibu di sini bisa mengikutinya. Dan nanti Bapak Ibu rekaman Zoom meeting-nya akan kami bagikan. Sehingga Bapak Ibu bisa nih, nanti Bapak Ibu mempraktekannya dengan melihat rekaman Zoom yang mana Bu Evi telah menjelaskan step by step-nya. Dan terkait link presensi Bapak Ibu, sekali lagi di workshop virtual ini
Bapak Ibu tidak perlu lagi mempusingkan terkait presensi. Memang Guru Inspiratif Indonesia ini mendesain workshop virtual ini untuk Bapak Ibu fokus dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Sehingga segala bentuk administrasinya nanti akan kami bagikan secara utuh kepada Bapak Ibu di WhatsApp group. Begitu nggih Bapak Ibu? Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir malam hari ini, yang mana Bapak Ibu sudah waktunya istirahat tetapi masih semangat sekali untuk menggali ilmu terkait PowerPoint ini. Keren sekali Bapak Ibu, semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih juga, sekali lagi terima kasih Bu Evi. Mungkin bisa kita cukupkan Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita masih bisa bertemu di pertemuan kedua dan tentunya tetap semangat Bapak Ibu. Baik, kami mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih juga Mbak Melisa semuanya.